Baik, terima kasih kepada Bapak Tri Arif selaku rektor yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan dapat memotivasi bagi kita. Oke, selanjutnya ini mungkin acara yang kita tunggu-tunggu, yakni eh, pemaparan materi kajian Isra wal Mi'raj oleh Ustadz Soleh Drehem. Sebelum itu izinkanlah saya Ustadz menyampaikan paparan CV singkat. Beliau pernah berpendidikan di SMP Negeri 1 Sumeneb, kemudian Seman 1 Sumeneb, melanjut juga pendidikan di LPBA Libya Jakarta. Kemudian beliau juga lolos studi di Arab. Beliau juga salah satu aktivis PPI di Arab ya. Bagi yang belum tahu PPI, jadi PPI ini ada penghubung pelajar Indonesia. Jadi memperhubung pelajar Indonesia di luar negeri biasanya. Dan beliau ini salah satu aktivis PPI di Arab. Beliau juga menjadi ketua IKADI di regional Jatim. IKADI, bagi yang belum tahu, IKADI adalah Ikatan Dai Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan saya menyampaikan singkat, mungkin bisa diperkenalkan di program. Oke, saya juga akan mengingatkan kepada Bapak, Ibu maupun teman-teman untuk bisa mencatat poin-poin penting, dan barangkali nanti ada yang ingin bertanya bisa pada sesi pertanyaan tanya jawab setelah sesi kajian yang berlangsung selama 1 jam, dan dilanjut sesi tanya jawab selama 20 menit. Kepada Ustadz Soleh Drehem, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pak Rektor, Pak Tri Arif yang saya hormati, yang saya muliakan, dan teman-teman jajaran rektorat, adik-adik yang saya cintai di UKKI, luar biasa memang kita hampir setiap tahun ya selalu mengikuti acara Isra dan Mi'raj seperti ini. Menariknya, kita juga tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa jenuh untuk memperingati kejadian besar yang menimpa, yang terjadi kepada manusia mulia, manusia agung, manusia yang sangat terhormat. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia karena memang yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini manusia agung karena memang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membuat beliau ini terhormat di mata kita, di mata manusia yang mukmin ataupun tidak mukmin, semuanya menghormati keberadaan Nabi. Karena memang Allah yang membuat beliau ini terhormat. Kemudian terjadilah kejadian Al-Isra wal Mi'raj ini yang pagi ini kita memperingati bersama. Izinkan saya, ya walaupun saya tidak akan masuk Pak, bahwa Isra Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi dari Mekah, kemudian ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, kemudian berjumpa dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, pulang-pulang, kemudian menerima perintah salat. Ini tiap tahun kita sudah paham semua. Cuma mungkin yang perlu kita dalami sedikit, kenapa Allah memunculkan kejadian ini? Kalau sedikit kita melihat sirah nabawiyah, kebetulan saya pemerhati sirah, mengkaji sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu dakwah Nabi itu dari mulai diangkat oleh Allah menjadi Rasul sampai beliau meninggal dunia itu waktu yang sangat singkat sebenarnya, 23 tahun. Ini kadang-kadang Pak, Ibu, adik-adik sekalian, saya juga merasa malu. Umur saya sekarang sudah 57 tahun. Sebentar lagi mau mendekati 60 tahun. Ya sebenarnya kalau mengikuti Almanak Hijriah, umur saya sudah 60 tahun. Berdakwah sejak saya menginjakkan kaki di Surabaya ini, kalau dihitung-hitung sih 34 tahun. Lalu apa yang kita rasakan? Kita tidak banyak mendapatkan benturan-benturan sebagaimana apa yang didapatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 13 tahun pertama itu namanya marhalah Mekah. Inilah satu tahapan dakwah di mana Nabi menanamkan nilai-nilai tauhid, akidah, mengajak manusia ini dari penyembahan-penyembahan pada selain Allah menuju sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyembah Allah, ya, zat yang bertauhid dengan benar, ya, berla ilaha illallah dengan benar. Itu 13 tahun. Baru setelah itu 10 tahun berikutnya, karena dakwah di Mekah ini tidak kondusif, kurang diterima oleh orang-orang Quraisy, maka disuruh hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Yathrib, Madinah. Saya tidak akan bicara marhalah Madinah yang 10 tahun ini, saya akan bicara ya marhalah yang 13 tahun di Mekah ini. Karena kejadian Isra dan Mi'raj ini terjadinya di Mekah. Kita tahu jamaah sekalian, ini berada pada puncak-puncak dakwah yang sangat genting. Alhamdulillah Pak, Ibu, Pak Dokter, Pak Rektor, dan beberapa teman rektorat, para dosen, teman adik-adik UKKI, dakwah di negeri ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, lancar, tidak ada hambatan. Bahkan dalam suasana pandemi kita bersyukur ya, kita masih juga bisa merekayasa sedemikian rupa, bisa ketemu walaupun lewat Zoom seperti ini. Saya juga di Al-Akbar sudah sejak pekan yang lalu sudah dimulai ya. Inilah saya memulai memukaddimah pengajian di Al-Akbar offline, alhamdulillah. Tidak ada gangguan, tidak ada hambatan, tidak ada benturan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena dakwah tauhid ini, dakwah akidah ini, dakwah la ilaha illallah ini, tidak ada ilah yang patut dicintai, yang patut ditakuti, yang tempat kita berharap, kecuali kita semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dakwah ini menggoncang masyarakat Quraisy. Ya, sehingga dimusuhi Nabi ini. Bahkan mohon maaf, sempat Nabi itu 3 tahun berturut-turut di masa gentingnya itu diboikot secara ekonomi. Tidak hanya secara ekonomi, secara sosial juga. Ya, tidak boleh ada komunikasi dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Terputus semua silaturahim. Jual beli tidak boleh terjadi kepada Muhammad Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga sampai kata adik-adik sekalian, sampai kata Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar paling kayanya orang.
lempengan-lempengan emas yang saya miliki ini tidak bisa diberbuat apa-apa, tidak bisa dibelanjakan. Semua orang menolak. Sampai kami terbiasa makan makanan, mohon maaf, sisa-sisa makan di orang Quraisy, di sampah-sampah mereka itu. Kami terbiasa buang kotoran keras, Pak, kayak kotoran kambing kalau bahasa sekarang ini terbiasa. Nah, berbagai macam cara orang-orang Quraisy ini telah memberikan penawaran kepada Nabi. Ya, tetap saya akan terus tegak di atas nilai kebenaran ini. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal Bapak, Ibu, yang adik-adik sekalian yang perlu kita sadari, yang membackup secara utuh, selain juga ada sahabat-sahabat besar ya, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar mertuanya, Umar juga mertuanya juga, ada Ali dan sahabat-sahabat besar semua, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena kekuatan Quraisy begitu dahsyat pada waktu itu. Yang paling luar biasa perhatiannya sama Nabi namanya itu Abu Talib, paman Nabi. Ya, beliau dikasih amanah oleh kakeknya kepada anak yang namanya Abu Talib, paman Nabi ini, itu sejak Nabi berumur 6 tahun. Oke, sampai kemudian beliau ini meninggal dunia. Kalau dihitung-hitung Bapak, 44 tahun Nabi dalam pengawasan, penjagaan Abu Talib. Terlepas saya tidak akan mau bicara bagaimana ending meninggalnya Abu Talib ini, akhir kehidupan Abu Talib ini. Tapi yang jelas, yang mengayomi Nabi, menjaga Nabi, sampai ada kata-kata, langkai dulu mayatku kalau kau ingin menghancurkan, membunuh ponakanku. Sebenarnya Pak, Ibu, bisa saja Muhammad itu dieksekusi. Tapi itu sudah menjadi kaidah karena Abu Talib menjadi orang yang dituakan pada orang-orang Quraisy, sehingga kata-katanya masih sangat diperhatikan, apalagi sampai keluar statement, langkai dulu mayat itu kalau ingin membunuh Muhammad ini. Apa yang terjadi? Atas izin Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, setelah sebelumnya ada tantangan yang bertubi-tubi menimpa kepada Nabi, dakwah yang begitu dahsyat sampai ada beberapa sahabat yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Salah satunya adalah Sumayyah dan suaminya Yasir. Kedua orang tua dari Ammar ini, ya Mak sekalian, nama sahabat Ammar bin Yasir, itu Yasirnya dan ibunya Sumayyah itu dibunuh oleh Umayyah. Apa yang terjadi? Ini pamannya ini yang menjaga selama ini meninggal dunia. Ya Allah, sedih Nabi. Ya, pertama sedih ya karena ya bayangkan 44 tahun membersamai Nabi, dan dia pula yang mengawal Nabi, menjaga Nabi. Terus di tengah-tengah hambatan, himpitan, permusuhan dari orang-orang Quraisy yang begitu dahsyat mengancam Nabi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, 3 hari setelah itu, Allahu Akbar. 3 hari setelah itu, yaitu setelah 3 hari setelah meninggalnya pamannya Abu Talib ini, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Ya Allah, merinding juga Pak, walaupun tiap tahun kita selalu mengingat ini. Saya mencoba untuk sebelum masuk ke Isra Mi'raj perlu kita tahu ada apa kejadian sebelum Isra Mi'raj ini gitu. Itu Khadijah istri beliau radhiyallahu anha sakit keras, meninggal dunia. Jadi dalam 1 pekan, ya, waktu yang sama di bulan Rajab ini, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dipanggil oleh Allah, istri beliau juga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paman yang memelihara Nabi sejak Nabi umur 6 tahun sampai sekian lama 44 tahun mengawal Rasulullah, meninggal dunia. 3 hari setelah itu, istri kecintaan beliau yang luar biasa totalitasnya, pengorbanannya, fisiknya, pikirannya, hartanya, itu semua diberikan untuk dakwah ini. Yang membackup keberlangsungan dakwah Rasulullah juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka sempurnalah Bapak, adik-adik sekalian, teman-teman juga kayak ini rasakan oleh Rasulullah. Yang pertama yang sudah bertahun-tahun kesedihan adalah, kedua adalah kesedihan paman Nabi yang 44 tahun mengawal Nabi, yang cintanya luar biasa kepada Nabi. Dan yang ketiga adalah istri dapat nikah lagi Nabi Rasulullah SAW. Khusus fokus. Nah, saya teringat kata-kata beliau, ketika menyakiti Khadijah. Dulu Khadijah begini. Padahal sudah ngomong lagi Khadijah, kata Aisyah, ya harus yang disebut-sebut. Jadi muncul kecemburuan, walaupun sudah meninggal dunia itu wanita ya. Sudah meninggal dunia. Apa kata Nabi? Kalla. Tidak demikian. Amanat Khadijah ini beriman kepadaku, ya, hina kafara biyan nas. Di mana semua orang ya menolak dakwahku ini. Hampir semua orang menolak dakwahku ini. Yang pertama kali mengucapkan menerima dakwah ini istriku sendiri Khadijah ini. Ya, wasaddaqatni hina kadzdzabani nas. Khadijah ini yang membenarkan risalahku di mana semua orang banyak mendustakan. Sampai aku dikatakan orang gila, tapi Khadijah menyemangati aku. Ya, wa asyrakatni fi maliha hina harramani nas. Seluruh hartanya diberikan kepadaku, membackup dakwah ini, di mana aku tidak mendapatkan bantuan dari siapapun pula pada waktu itu. Wa razaqani Allahu waladaha, dan darinya aku mendapatkan keturunan. Masya Allah, darinya aku mendapatkan keturunan, kata Nabi, di mana aku tidak mendapatkan keturunan dari istriku yang lain. Ini Pak, Ibu, adik-adik, KKI yang dimuliakan Allah, Khadijah pun juga dipanggil oleh Allah. Sampai dikenal tahun ini adalah tahun huzn, tahun kesedihan. Nah, saudara, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam memberikan solusi, Pak. Islam memberikan jalan keluar. Tidak boleh manusia ini berkabung terus-menerus. Ya, benturan sedemikian dahsyatnya dalam perjalanan dakwah ini, dalam amal-amal sosial ini, termasuk juga dalam bingkai kita saat ini. Kita sekarang kan sedang diuji oleh Allah adanya pandemi yang berkepanjangan seperti ini. Kuliah juga tidak leluasa, ya. Kadang juga perkuliahan, termasuk juga di kampus saya kebetulan punya kampus sekolah tinggi untuk mencetak ulama penghafal Quran, calon imam masjid. Ini semuanya 1 tahun ini Pak pakai virtual seperti ini pula, gitu. Nggak enak. Bagaimana kita ingin, ya Allah, saya merasakan sekali ini jemaah sekalian, ingin mencetak ulama, mencetak penghafal Al-Quran, imam masjid yang tahu manajemen masjid, yang harusnya dia melihat bagaimana para dosennya itu mengajarkan. Kita tidak hanya sekedar transfer ilmu, tapi juga transfer nilai kepada mereka. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana solusinya itu? Nah, solusi yang paling utama sepakat para ulama, inilah kejadian yang hari ini kita sedang memperingatinya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahu akbar. Sebenarnya kalau orang beriman membaca ayat ini sudah selesai, tidak perlu menganalisa. Ya, kok bisa Muhammad pada waktu itu belum ada pesawat, belum ada jet, belum ada apa, berjalan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratil Muntaha, langit yang ketujuh, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berdialog dengan Allah, mendapatkan perintah turun lagi dalam waktu 1 malam. Logika kita tidak menerima. Kalau agama ini diukur dengan logika, tidak nyambung Bapak. Tapi jelas kalau antum baca ini, makanya Allah memukadimah dengan apa? Subhana.
Maha suci Allah. Selesai sudah, Pak. Asra, yang menjalankan hambanya. Jadi Muhammad tidak berjalan sendiri. Yang menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Yes, kalau kita orang beriman, selesai sudah menerima ayat ini, jemaah sekalian. Allah punya kehendak. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apalagi ini urusan penerbangan kayak gini, jemaah sekalian. Kita tahu kan dengan buruknya segala macam, dengan kedipan mata langsung nyampe. Saya bayangkan ya akhi, saya pernah ke Al-Aqsa Pak tahun yang lalu, alhamdulillah sebelum pandemi ini. Setelah itu 3 bulan pandemi masuk, subhanallah. Saya masuk ke Al-Aqsa. Itu perjalanan saja dari Mesir, saya lewat Mesir jemaah kan menuju Al-Aqsa itu jenuh Pak, berjam-jam. Apalagi kemudian dari Mekah. Dari Mekah ke Madinah saja kita naik bus 4-5 jam kan. Kalau macet bisa 6 jam. Dulu belum ada kendaraan, bisa dibayangkan. Tapi dengan ayat ini selesai. Subhanalladzi, maha suci Allah. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah menjalankan hambanya. Minal masjidil haram. Dari Mekah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa sampai ke Masjidil Haram insyaallah. Saya berdoa pada kesempatan ini mudah-mudahan sebelum kita dipanggil oleh Allah semuanya bisa melaksanakan ibadah haji insyaallah. Karena ini merupakan rukun Islam yang kelima buat kita insyaallah. Kalau bisa juga ayo datang kita ke Al-Aqsa menapak tilasi. Jangan lupa Al-Aqsa. Ini masjid pertama kita, kiblat pertama kita. Ini sekaligus sinyal dari Allah supaya ini sejarah ini tidak dilupakan. Al-Aqsa ini milik kita. Allah telah melegitimasi. Karena pada hakikatnya ini risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, agama yang dibawa Nabi ini satu kesatuan, ya, menyambung dengan nabi-nabi sebelumnya. Ambillah kita dari Nabi Ulul Azmi, dari Nuh alaihissalam, kemudian Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, terakhir Isa alaihissalam, terus disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini. Sejarah ini tidak bisa lepas, Pak. Agama ini satu kesatuan pada hakikatnya. Semua Nabi mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hiburannya Nabi. Sehingga sepakat para ulama bahwa kesedihan yang menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benturan dakwah di Mekah, kemudian meninggalnya pamannya yang 44 tahun mengayomi beliau, mengawal beliau, menjaga beliau, memelihara beliau. Allahu Akbar. Terus ditambah lagi istri kecintaan beliau yang darinya Nabi punya 4 keturunan tadi itu. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, putri beliau ini. Semuanya Pak, dari Khadijah ini. Istri yang luar biasa perhatiannya sama Nabi. Juga dipanggil oleh Allah, orang Islam tidak boleh sedih. Tidak boleh kemudian berpanjang-panjang menikmati kesedihan ini. Tidak boleh Pak. Harus kita mencari solusi. Dan ketika solusi sudah mentok, Allah ngasih cara kepada kita. Apa cara yang paling efektif? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Sepakat para ulama Bapak Ibu. Musibah apapun pula, benturan hidup apapun pula, goncang apapun pula, hatta juga alam yang tidak bersahabat sebagaimana terjadi pada saudara kita di Kalimantan Timur, di Sulawesi Barat dan lain sebagainya. Apa saja menimpa kepada kita, urusan keluarga, urusan kampus, adik-adik perkuliahan bermasalah. Kalau ingin lancar semuanya, ada solusi tepat dari Allah Subhanahu wa taala. Renungi kejadian ini, misi yang Nabi bawa dari kejadian Isra dan Mi'raj. Apa itu? As-salah. Salat 5 waktu itu. Ya akhil karim, sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah, kita tiap tahun loh ya memperingati kejadian ini. Saya sengaja bercerita ini dulu, menceritakan ini dulu biar kita nyambung jamaah sekalian. Bahwa ternyata salat yang dibawa oleh Rasul ini adalah solusi efektif, Pak. Solusi real menyelesaikan semua masalah kita. Sampai Nabi kan mengatakan ketika ya muncul sisi kemanusiaannya, ya namanya Rasulullah, benturan-benturan di lapangan. Hatta ketika di Madinah ini Pak, ketika sukses punya secara teritori, sudah punya kekuasaan Nabi ini. Islam sudah diakui dunia gitu. Ketika muncul problem-problem di lapangan, Nabi katakan bersedih gitu. Apa Nabi? Langsung mengatakan, ya Bilal azin.
segera kumandangkan adzan ya Bilal. Nah, Bilal mengatakan, mahana waktu salat ya Rasulullah, belum waktunya, belum tiba waktu salat ya Rasulullah. Adzan ya Bilal. Apa kata Nabi? Arihna bisalah. Ini kan dunia pendidikan ya. Masya Allah, saya paham dinamika di dunia pendidikan luar biasa. Saya selalu Pak mengatakan ya, setiap ada benturan-benturan di lapangan, rapat kemudian mandek, kadang-kadang tidak mendapatkan solusi, ketika ada masalah-masalah di kemahasiswaan, di bagian kemahasiswaan atau di manajemen segala macam, berhentikan rapat sejenak, ayo perbarui wudhu, salat walaupun 2 rakaat, salat mutlak. Dan rasakan Pak, temui rumahnya Allah, masjid ini, sujud 2 rakaat, minta pada Allah. Muqaddimai dengan salat ini. Ar-raha nafsiyah, ketenangan jiwa ini di salat pada hakikatnya. Karena disitu akan memberikan solusi. Jadi sampai kalau banyak masalah, jangan ke mall. Sampai kalau banyak masalah, jangan nonton YouTube. Jenengan kalau banyak masalah, jangan kemudian cangkruan. Ada masalah perbaharui untuk salat mutlak 2 rakaat. Komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Arihna bis salat. Saya ingin sedikit ini solusi yang paling jelas ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah bahkan ya. Jenengan nanti bisa lihat di dalam surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut, saya buka di sini ya, ayat 41 sampai ayat 45. Saya akan bicara ayat 41-nya dan ayat 45-nya gitu. Karena nanti ayat berikutnya itu hanya kejelasan saja pada ayat 41-nya. Allah mengatakan, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadat baita. Inna ahwanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang yang dalam hidupnya tidak kembali pada aturan Allah. Ya, perumpamaan orang-orang yang menjadikan Allah dalam hidupnya itu bukan tempat rujukannya. Ya, sistem Pak yang dibangun oleh manusia tidak kembali pada Allah, itu pada hakikatnya mereka itu kayak apa kata Nabi, laba-laba. Bukan Nabi, Allah Pak. Allah mengatakan, ini dalam Al-Quran. Kayak laba-laba yang sedang membangun rumahnya. Tahu laba-laba kita kan Pak ya? Laba-laba itu laba-laba. Ya. Itu adalah potret makhluk Allah yang tidak punya aturan hidup. Katanya, Allah silakan Pak. Saya pernah membaca buku tafsir dari Ibnu Katsir, dikatakan laba-laba ini beda dengan makhluk binatang yang lain, apalagi kita manusia, tidak punya aturan hidup. Dia ini rumahnya ya di ini Pak, di benang-benang yang dia buat itu. Sarangnya itu jemaah sekalian. Sarangnya sekaligus menjadi rumahnya, sekaligus tempat menangkap mangsanya. Ya Allah. Dia tinggal di situ. Benang itu, kemudian dia tidak bisa bergerak, didatangi dimakan. Nanti ada apa lagi? Ya, kecoak lewat, dia dari jauh, nanti udah nggak buat kepanasan, dinikmati, dimakan. Mohon maaf, laba-laba ini bahkan katanya jemaah sekalian, kalau kemudian tidak dapat mangsa, nyamuk tidak ada, kecoak tidak ada, makhluk-makhluk yang nempel di rumah tidak ada, subhanallah nggak ada yang dimakan. Itu yang dimakan siapa? Anaknya yang dia lahirkan itu. Dimakan sama ibunya sendiri dimakan. Ya Allah. Nah subhanallah anaknya sudah habis. Juga. Subhanallah. Itu apa yang jantan, Mbak? Suaminya datang, terus laba-laba ini bisa menangkap binatang yang kecil tentunya. Tapi kalau binatang yang lewat itu kambing lewat, ya roboh semuanya. Itu dia hanya bisa menangkap yang kecil-kecil, tapi yang besar ya dia kalah. Nah, itulah potret kehidupan manusia ketika tidak kembali pada hukum Allah, aturan Allah, kacau semuanya jemaah sekalian. Ya, berantakan kehidupannya itu. Apa solusinya? Lihat pada ayat 45-nya itu, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ayo Muhammad, sampaikan kepada umatmu, bacalah
apa yang telah aku wahyukan kepada kalian, Al-Quran ini. Jadi pertama Pak, baca Quran. Langsung setelah itu diingatkan oleh Allah. Wa aqimis salah. Tegakkan salat. Tegakkan salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Waladikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan berbanyak zikir kepada Allah yang maha besar. Ya Allah maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Coba salat Pak, jadikan solusi. Jadi, saya ingin menyampaikan jamaah sekalian. Kalau kita sekarang sedang memperingati Isra dan Mi'raj, misi utamanya adalah salat. Salat ini adalah solusi menyelesaikan semua masalah kita. Kita Pak belum diuji loh ya, sebagaimana ujiannya Rasulullah. Kalau Rasulullah itu berdakwah, sudah 13 tahun. Ya, bahkan Nabi pernah dilempar kotoran tai onta, kotoran onta jamaah sekalian, ketika saat sujud dilempar Nabi itu. Pernah dicekik. Bilal 9 tahun sendiri di Mekah ini Pak. Ammar bin Yasir, Yasirnya, ibunya, semua dibunuh. Tidak main-main jamaah sekalian. Sampai akhirnya apa? Harus hijrah. Hijrah apa tidak langsung ke Madinah Pak? Lewat ke arah Taif dulu. Di Taif pun juga Nabi dilemparin batu. Karena orang Quraisy lebih duluan lagi mempengaruhi orang-orang Taif pada waktu itu. Tapi Nabi berdakwah pada waktu itu, ya Allah. Sampai akan datang kan Pak, malaikat Jibril ya. Menawarkan kepada Nabi, ya Muhammad, ini 2 malaikat yang memegang 2 gunung ini di Taif ini telah lapor kepada aku. Tidak kuat. Malaikat pun tidak kuat Pak melihat perlakuan umat ini kepada Rasulullah. Kalau kau berkehendak, ini 2 gunung akan diangkat kemudian dihimpitkan. Biar mati mereka semua itu. Apa kata Nabi? La ya Jibril. Ya. Dia berdoa, Allah mahdi qaumi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku. Karena sungguhnya dia tidak tahu apa yang dia perbuat gitu. Bal, aku berharap nanti dari zuriyah mereka, dari keturunan mereka, man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'a, yang nanti mereka akan beribadah kepada Allah, tidak syirik lagi kepadaku. Ya Allah. Kenapa bisa demikian jamaah sekalian? Balik lagi, salat ini Pak yang menenangkan. Salat Pak, salat. Sambil lihat Pak, orang-orang yang salatnya bermasalah, banyak problemnya. Banyak problemnya Pak. Di Civitas Akademika seperti ini Pak, banyak tugas-tugas nggak terselesaikan. Adik-adik juga nggak terpenuhi target perkuliahannya. Bahkan lebih dari 4 tahun sampai 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, pasti salatnya bermasalah. Sampai lihat saja. Sampai lihat saja. Saya merasakan sekali jamaah sekalian. Ini anak-anak mahasiswa saya yang rajin, sebelum subuh sudah di masjid, sebelum duhur sudah di masjid. Itu lebih cepat hafalan Qur'annya Pak. Dan nilainya pun juga luar, solusi memang jamaah sekalian. Tapi ketika sholat bermain-main, sadaqah Sayyidina Umar ketika mengatakan, saya melihat ini salat menjadi ukuran yang paling utama. Konon katanya Pak, Ibu, adik-adik sekalian, termasuk juga teman-teman UKI ya, UKKI ya, di bagian stiker rohanianya segala macam, ketika nanti memilih siapa ketua UKKI-nya ke depan, lihat siapa yang aktivis yang paling aktif ke masjid, itu aja ada ukuran itu. Umar begitu. Kalau dia ingin mengangkat satu karyawan untuk dipekerjakan di masa kekhilafahannya, di istananya itu fit impropernya Pak. Bukan kertas-kertas suruh ngisiin, itu iyalah. Tapi ada satu yang paling utama bagi Sayyidina Umar. Dia nanya mana rumahnya gitu. Tuh ketahuan rumahnya jalan Ketintang 8 atau berapa gitu ya. Dekat masjid tidak ya, dilihat sama Umar. Umar datang ke masjid itu. Dilihat kalau orang ini ada di masjid, selesai, sudah aman buat Sayyidina Umar. Sehingga keluar kata-kata. Ya. Kalau dia menjaganya, in hafadhaha, kalau dia menjaga salat, ya, fahuwa ila ghairiha ahfad. Insyaallah dia terhadap amanah-amanah yang lain lebih dia jaga gitu. Tapi wa in dhayya'aha, kalau orang ini lalai terhadap salatnya, saya yakin terhadap amanah-amanah yang lain lebih lalai lagi. Lebih enggak karuan lagi gitu. Jadi salat ini memang solusi ma'asyal muslimin, solusi. Ya, ini jalan keluar yang efektif bagi kita semua. Ya, real Pak, yang datang proyek dari Allah. Makanya salat itu merupakan tiang agama kita.
Orang Pak boleh jadi tidak mengeluarkan zakat. Orang boleh jadi masih belum haji. Tapi kalau sudah tidak salat, ya selesai sudah ya akhil karim. Al-farqul ladzi bainana wa bainal kufri as-salah. Yang membedakan kami dengan kekafiran itu, buat kita orang Islam, itu di salatnya. Faman tarakaha faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan salat, sebenarnya dia telah memproklamirkan dia terang-terangan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat kita terutama buat adik-adik UKK ini, nah, ayolah ya, sesibuk apapun pula ketika rapat dengan suara azan, berhenti. Nikmati suara azan itu. Apalagi sampean rapat di kantor, berhenti, dengarkan azan sebentar. Dan minta maaf bagi orang yang non-muslim, minta maaf. Ini keyakinan kami. Allah sedang memanggil kami. Itu katanya Pak, kalau kita terbiasa suara azan kita dengarkan, itu nanti di saat kita sakaratil maut, di saat kita sedang nazak, mau meninggalkan, nafas kita sudah berada di kerongkongan, itu dimudahkan oleh Allah. Dan kita bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau azan sampai nggak dengarkan, sibuk dengan HP, sibuk dengan WhatsApp, azan cuma lewat begitu saja, tidak dinikmati suara azan, padahal azan itu mukaddimah untuk menyambungkan hati kita, menyambut perintah yang sangat sakral ini, salat tepat waktu. Salat ini Pak, saya merasakan sekali. Wabil khusus Pak, Ibu, perhatikan dua salat yang salat. Kalau memang sampean agak susah, khususnya buat kaum laki-laki, tolong perhatikan dua salat ini, kata Nabi. Kalau dua salat ini dijaga, insya Allah salat-salat yang lain lebih terjaga. Apa itu? Namanya salatul bardain. Yang sangat susah, agak perlu perjuangan buat kita. Salat asar, salat subuh. Sampai dikomentari sama Nabi, ya ta'aqabani, nanti ada dua malaikat, kata Nabi SAW, yang turun ke dunia ini siang dan malam. Ya. Yata'aqabuna fikum, malaikatul lail wa malaikatul nahar. Itu sepanjang hari ini Bapak Ibu, malaikat itu bergantian turun di waktu siang, turun di waktu malam. Wa yastami'una, dan bertemunya malaikat itu Pak, malaikat malam dan siang itu bertemunya di kapan itu? Fi salatil fajri wa salatil asri. Di salat subuh dan salat asar. Ya. Tsumma ya'rujul ladzina ya'tuna fikum fa yas'aluhum rabbuhum, kemudian naik Pak, malaikat yang subuh itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditanya, bagaimana kau mendapatkan hambaku? Kaifa taraktum ibadi? Fa yaqulun taraknahum yusallun, ya Allah, saya meninggalkan mereka dalam kondisi salat, ya. Saya mendatangi mereka juga dalam kondisi salat. Jadi malaikat itu duanya Pak, menyaksikan asalnya tepat waktu, subuhnya tepat waktu, sehingga sampean di dua waktu ini Pak menjadi saksi. Disaksikan oleh malaikat bahwa kita adalah orang yang komitmen dengan dua salat ini. Apalagi adik-adik, ya Allah, dalam kondisi seperti ini ya, pandemi seperti ini, sebenarnya kita ini apa sih yang kita risaukan ya? Ini juga atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Solusinya Pak, salat lagi ya. Saya di mana-mana menyampaikan Bapak tentang salat subuh khususnya ya. Lebih khusus lagi dari dua ini, salat subuh Pak, subuh. Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Man sallas subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Fi dhimmatillah. Kalau orang salat subuh tepat waktu, yang laki-laki di masjid, orang itu dalam genggaman Allah, dalam pengawasan Allah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam pengawasannya Allah, dalam penjagaannya Allah, Pak. Subuh sampai ketemu subuh lagi, insya Allah langkah-langkah kita Pak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau subuhnya 6:30, 6:30 udah kesiangan sekali Pak, udah duha betul ya itu ya. Atau subuhnya jam 6 sudah matahari sudah keluar Pak. Sekarang matahari jam 5:33 sudah keluar terbit itu. Cobalah. Ayo Pak, ini perintah yang sangat sakit. Ini solusi bagi kita. Apalagi Nabi mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Itu di ayat yang sama ya, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Qala Ibnu Mas'ud, "Man lam ta'murhu salatuhu bil ma'rufi wa lam tanhu 'anil munkar, lam yazid biha minallahi illa bu'da." Barang siapa salatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sepertinya dia semakin jauh dari Allah. Berarti salatnya ada masalah, Pak. Keterpaksaan. Saya ingin ya, akhi, salat yang kita laksanakan ini berangkat dari keyakinan kita bahwa ini kebutuhan kita, Pak. Bukan beban lagi. Kalau bahasa Nabi, arehna, bahagiakan saya dengan salat ini. Kita ingin bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, hari ini kita sedang memperingati Isra Mi'raj. Setiap tahun loh kita seperti ini. Seharusnya Pak punya semangat baru. Apalagi kita sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Allah, memang luar biasa Pak. Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Di Ramadan ini Pak adalah musim-musim ketaatan. Saya kok tidak yakin. Jenengan nanti di bulan Ramadan apa bisa 5 waktu di masjid? Kalau kemudian di hari-hari seperti ini kita setengahnya bulan kita tidak teringat untuk komitmen dengan salat tepat waktu di masjid pula. Ini warming up, latihan buat kita ya Mas sekalian. Dan hari ini kita sepertinya Isra dan Mi'raj yang sebelumnya mencekam, yang sangat yang membuat Nabi sedih sampai dikatakan dengan amul huzn, tahun kesedihan. Benturan dari orang kufar Quraisy luar biasa, tekanan luar biasa, beberapa sahabat sudah dibunuh, dibantai, disiksa. Paman Nabi meninggal dunia, 3 hari setelah itu istrinya meninggal dunia. Allah langsung berikan solusi. Apa solusinya itu? As-salat, salat, dan salat. Terakhir Pak, Ibu, adik-adik sekalian, tolong disadari. Tidak hanya di dunia ini Pak, selalu memberikan solusi real kepada kita, tapi juga di akhirat nanti. Apa kata Allah? Inna awwala ma yuhasabu anhul abdu yawmal qiyamah as-salah. Sesungguhnya nanti yang pertama kali akan diperhitungkan, Allah akan dihisab oleh Allah sebelum Allah menghisab masalah-masalah yang lain. Apa yang dihisab? As-salah, salatnya. In kubilat salatuhu kubilat sairu amani. Kalau diterima salatnya, maka seluruh amal baiknya, puasanya, zakatnya, hajinya, baca Qur'annya, tahajudnya, apalagi zikirnya, silaturahimnya, itu semua langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat perhitungannya nanti. Tapi nauzubillah wa in ruddat salatuhu, kalau ditolak salatnya, rudda sairu amali, maka seluruh amal kebaikannya, hajinya gugur, puasanya enggak ditolak oleh Allah, infak sedekahnya entek habis. Kenapa? Salatnya kurang ya mas kalian. Jangan main-main dengan salat. Ini solusi buat kita. Tidak hanya solusi di dunia, tapi juga solusi di akhirat ya. Bahkan berbahagialah kata Nabi, Basyiru bin nurit tam yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira buat hamba-hambaku. Nanti pada hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang sempurna ketika bangkit dari alam kuburnya. Dibangkitkan dari alam kubur, cahayanya sempurna. Kenapa? Min asari sujud, min asari wudu, dari bekas air wudu yang dia laksanakan itu menjadi saksi Pak. Inilah Pak cara efektif bagi Nabi untuk kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Pak untuk menyelamatkan kita nanti ke surga Pak, ngelihat dari bekas muka kita ini Pak, rambut kita, tangan kita. Makanya kan Nabi kalau wudu jangan pas-pasan, tambahin sedikit, biar kelihatan gemerlap cahaya yang Allah berikan kepadamu, sehingga aku lebih cepat lagi menyelamatkan kamu untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Itulah momentum Isra dan Mi'raj. Saya belum bicara sebenarnya ini salat kaitannya dengan masalah kedisiplinan, belum. Ya. Salat kaitannya dengan masalah kepekaan sosial, belum. Ini panjang Pak kalau kita bicara kemana-mana. Tapi intinya, ayo jaga salat, karena salat ini kita harus sadar, benturan-benturan apapun pula. Adik-adik kalau pengen cepat sukses perkuliahannya, ya lancar semuanya, dimudahkan semua urusan, jaga salat. Perhatikan salat.
Saya pikir demikian. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sukses semuanya. Ya, adik-adik juga sukses. Jajaran rektorat juga. Mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Monggo.